Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Akhir-akhir ini kan kita banyak menemui tentang bencana alam ya, seperti banjir, tanah longsor akibat sekarang kan musim hujan. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar ini merupakan contoh bencana alam banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Sehubungan dengan ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, ada yang tahu nggak apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana peristiwa alam atau bencana alam tersebut terjadi. Jadi teks ini berisikan bagaimana bencana alam tersebut dapat terjadi. Nah, maka dari itu teks eksplanasi ini berisikan hubungan sebab dan akibat bencana alam atau peristiwa alam tersebut terjadi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, yang pertama ada informasi yang termuat dalam teks eksplanasi ini bersifat fakta atau faktual. Artinya berisikan fakta tentang bencana alam atau peristiwa alam yang sedang terjadi. Nah, yang kedua bersifat informatif. Bersifat informatif ini dalam artian tidak ada yang diada-ada untuk mempengaruhi pembaca. Namun artinya memang untuk menginformasikan fakta yang ada. Yang ketiga yaitu fokus pada hal khusus seperti hal yang sedang dibahas. Contohnya ketika dalam teks eksplanasi tersebut membahas tentang banjir. Jadi seputar banjir itu saja yang dibahas, dari yang kapan banjir itu terjadi, mengapa banjir itu terjadi, akibat apa yang disebabkan oleh banjir tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang pertama, kita akan membahas pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi tentang gambaran umum atau fenomena peristiwa alam yang terjadi. Jadi, secara singkat saja, itu peristiwa sudah terjadi. Nah, kemudian yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas ini baru tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena alam tersebut. Nah, itu yang berisikan tentang bagaimana bencana itu terjadi, mengapa, dan akibat apa yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Nah, itu dirangkum secara jelas di struktur di deretan penjelas. Nah, yang ketiga interpretasi. Yang terakhir biasanya teks ini berisikan tentang kesimpulan dari fenomena alam atau peristiwa alam yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan ya, agar kalian nanti bisa lebih memahami tentang teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi ini menggunakan kalimat pasif. Menggunakan kalimat pasif pasti tahu dong ya gimana. Yang pertama, menukar pengisi subjek pada kalimat aktif menjadi objek kalimat pasif. Kemudian awalanmu diganti dengan kalimat di. Menambahkan kata oleh di belakang predikat dan mengubah pola SPO menjadi OSP. Nah, SPO kan subjek, predikat, objek. Nah, diubah menjadi objek, subjek, predikat. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yaitu menggunakan konjungsi waktu. Nah, konjungsi waktu ini untuk memperjelas kapan peristiwa alam atau bencana alam tersebut terjadi. Contohnya, hari ini, pada malam ini, pada siang ini. Nah, seperti itu untuk menjelaskan bencana alam atau peristiwa alam yang terjadi dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga ada kata kerja material. Nah, kata kerja material ini digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah atau perbuatan nyata yang ada di dalam teks eksplanasi ini. Baik, untuk membantu kalian untuk dapat memahami materi kali ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian tentang teks eksplanasi. Nah, di situ ada pertanyaan, apa judulnya, bagaimana strukturnya, identifikasi struktur bagian yang ada di teks eksplanasi tersebut, dan sebutkan kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut. Selamat mengerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Oke,
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa ya, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.